Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rizky Stefandi, terkait materi Pancasila dan Kewarganegaraan ke kelab ke-9 ya. Temuan ke-9 terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang pasti. Hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu sesuai dengan KBI ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diharuskan dilaksanakan ya. Nah, jadi hak dan kewajiban itu selalu seimbang ya, karena dalam mencari proses keadilan memang itu terdapat keseimbangan ya. Dikatakan adil bila seimbang antara hak dan kewajiban. Hak dia peroleh, kewajiban harus dilaksanakan. Kewajiban sudah dilaksanakan, maka dia harus memperoleh hak. Jadi seimbang ya. Itulah makna dari keadilan antara hak dan kewajiban. Nah, siapa sih warga negara Indonesia itu? Hak kewajiban warga negara. Warga negara itu diatur dalam pasal 26 Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya, jadi itu yang disebut dengan warga negara ya, orang bangsa lain atau orang asli Indonesia yang disahkan oleh warga negara. Nah, penduduk itu apa? Penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Artinya memang warga negara dan orang asing yang bertempat di Indonesia itu disebut warga negara Indonesia. Kemudian ada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Kewarganegaraan, ya, poin A sampai dengan M, pasal 5 ayat 1, ayat 2, pasal 6 memilih kewarganegaraan. Nah, ini sebenarnya dasar-dasar dari bagaimana sih memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan apa saja hak dan kewajibannya ada dalam Undang-Undang 12 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu juga dituang dalam UUD 45 ya, dalam perubahan yang keempat tahun 2002. Dalam UUD 45 itu memang setelah dijelaskan ya, bangsa Indonesia memiliki hak dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian bangsa Indonesia juga wajib ikut serta dalam membela negara ya. Kemudian dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM juga dikatakan hak asasi manusia. Undang-Undang tentang kewarganegaraan ini juga memiliki asas-asas ya, prinsip-prinsip warga negara, nanti kita bahas juga. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kebebasan berserikat berkumpul. Nah, jadi pokok materi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ya, mengatur terkait dengan hak warga negara. Siapa yang menjadi warga negara, syarat dan tata cara memperoleh warga negara, bagaimana kehilangan warga negara, syarat dan tata cara memperoleh kembali warga negara. Nah, ada asas umum dan asas khusus dari warga negara. Kita lihat asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama asas umum ya, asas ius sanguinis, ius soli, dan asas campuran. Nah, apa sih ius sanguinis itu? Love of the blood ya. Sanguinis itu melihat dari warga negara itu adalah dari darah keturunan asli bangsa Indonesia ya. Dia melihat dari darah keturunan ya. Kemudian ada asas ius soli ya. Ius soli ini berdasarkan tempat ya. Asas yang menentukan warga negara itu berdasarkan tempat kelahiran. Jadi kalau memang dia sudah lahir di Indonesia,
ya dia juga bisa menjadi warga negara Indonesia walaupun darahnya bukan darah orang Indonesia. Kalau Yusuf Munis tadi kan darahnya ya, berdasarkan darah kelahirannya, darah keturunannya adalah memang asli Indonesia. Sedangkan Yusol ini asli, dia belum tentu orang yang berdarah Indonesia, tapi dia dilahirkan bertempatnya saat itu di Indonesia. Kemudian ada asas kewarganegaraan tunggal ya, menentukan satu warga negara bagi setiap orang. Ada asas kewarganegaraan ganda, asas yang menentukan warga negara ganda bagi anak-anak. Ya, biasanya dia sebelum berumur 17 tahun ya, dia masih berwarga negara ganda. Nah, jadi memang ada orang Jerman yang lahir di Indonesia, maka ketika dia lahirnya di Indonesia sesuai Yusoli ya tempatnya, dia bisa memilih ya mau di Indonesia atau menjadi warga negara luar ya, atau dia malah sesuai darahnya walaupun dia lahirnya di luar ya, misalnya lahirnya di Jerman tapi kedua orang tuanya adalah orang Indonesia. Nah, karena sudah bertinggal di Jerman tapi dia ingin menjadi warga negara Indonesia pun bisa, karena memang darah aslinya darah orang Indonesia. Nah, kemudian ada asas-asas khusus dalam Undang-Undang 12 2006 tentang kewarganegaraan ini ya. Nah, undang-undang khusus itu diatur yang pertama asas kepentingan nasional. Nah, peraturan warga negara mengutamakan kewarganegaraan Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan. Nah, ini ya. Jadi dia lebih cenderung ke nasional, mempertahankan kesatuan bangsa. Yang kedua, asas perlindungan maksimum ya. Asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warga negara dalam keadaan apapun, baik dalam maupun di luar negeri. Nah, ini asas perlindungan ya. Asas perlindungan maksimum menentukan pemerintah wajib memberikan perlindungan pada warga negara. Jadi asasnya itu perlindungan maksimum. Asas persamaan. Nah, hukum dan pemerintah yang menentukan bahwa warga negara itu mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi tiap warga negara itu selain dia mempertahankan, mendapatkan perlindungan, juga diakui persamaan, sama di mata hukum dan di mata negara. Ada asas kebenaran substantif ya, prosedur kewarganegaraan seorang yang bersifat administratif yang juga disertai dengan substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini secara substantif ya. Kemudian ada asas non-diskriminatif ya, asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara, ras, suku, agama, golongan, ya, kelamin, jenis kelamin, ya, gendernya ya. Jadi memang asas ini tidak membolehkan adanya diskriminatif sebenarnya. Walaupun dia sukunya dari luar, ya, atau dia memang bangsa Cina, bangsa dari mana ya, tidak boleh dibedakan karena dia sudah menjadi warga negara Indonesia secara hukum. Kemudian ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap manusia. Nah, asas ini juga berhubungan dengan asas non-diskriminatif tadi ya. Jadi tiap warga negara itu dijamin ya penghormatan dan pengakuan hidup di negara Indonesia. Nah, kemudian melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya menjadi hak warga negara ya pada khususnya. Kemudian ada asas keterbukaan, asas yang segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus diperlakukan secara terbuka. Jadi memang semua warga negara itu harus diperlakukan secara terbuka ya. Ada asas publisitas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan warga negara harus diumumkan ya. Dia menjadi warga negara diumumkan dan dia melakukan apapun diumumkan dan dia keluar dari warga negara pun harus diumumkan. Nah, kemudian ini memang warga negara ini menjadi salah satu hal yang menjadi suatu hal yang masih diperdebatkan juga ya.
Walaupun sudah diatur dalam undang-undang, masih banyak pro kontra yang menyatakan bahwa suku lain yang di luar bangsa Indonesia itu bukanlah suku Indonesia, bukan orang asli Indonesia. Tapi jelas ya dalam aturan hukum tulis, sekalipun ada bangsa lain pun seperti di Indonesia ini banyak keturunan Tionghoa ya. Kalau banyak keturunan Tionghoa sekalipun, kalau dia sudah warga negara Indonesia, dia sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Apalagi bisa dilihat ya dari kemerdekaan Indonesia itu kita memang awalnya berbeda-beda ya. Awalnya berbeda-beda ya, jadi berbeda-beda ya memang pandangan itu sendiri, tetapi tetap karena memang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, jadi kita itu setelah Indonesia merdeka semuanya bersatu ya. Dalam pembersatuan itu dari Aceh sampai Papua walau berbeda-beda tetap satu, dan di dalamnya juga sudah ada orang keturunan Tionghoa sebenarnya dan juga ikut menjadi satu. Jadi memang ya apabila secara aturan hukum dia telah menjadi warga negara Indonesia, secara langsung tidak bisa dibedakan dan sudah menjadi satu negara ya. Kemudian juga dalam warga negara itu tiap orang bisa memiliki hak ya. Ada hak opsi dan hak repudasi. Hak opsi itu hak memilih, hak repudasi itu hak menolak ya. Memilih warga negara, hak untuk menolak warga negara. Nah, dalam hal ini biasanya apabila dia keturunan luar atau dia lahirnya dari luar ya. Nah, jadi dia bisa memilih ya, karena dia lahirnya di luar, dia bisa jadi warga negara luar. Dia menolak, dia artinya dia menolak ya, secara reputasi dia menolak. Nah, jadi kalau secara reputasi dia menolak warga negara Indonesia dan lebih memilih di luar. Nah, kemudian kalau dia lahirnya memang di Indonesia, secara opsi dia bisa memilih di Indonesia dan menolak yang di luar. Nah, jadi memang opsi dan reputasi itu berkaitan, hak memilih dan hak menolak. Kemudian dalam menjadi warga negara Indonesia juga dikatakan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia itu bisa melalui naturalisasi ya. Naturalisasi itu ya menjadi warga negara Indonesia ya. Jadi memang naturalisasi itu menjadi warga negara Indonesia dan sudah diakui ya oleh negara. Kemudian ada namanya menikah ya. Apabila dia menikah dengan bangsa Indonesia, itu juga otomatis pasti dia menjadi warga negara Indonesia. Menikah ini yang paling cepat ya. Jadi secara langsung, secara buku pernikahannya, dan dia menjadi warga negara Indonesia. Banyak kejadian pernikahan itu di Bali ya, antara orang luar negeri dengan wanita di Indonesia. Kemudian juga bila dia sudah bekerja lebih dari 7 tahun ya di Indonesia, maka dia juga daripada dia bolak-balik, dia pasti menjadi langsung bisa merubah dirinya menjadi warga negara Indonesia. Bekerja lebih dari 7 tahun atau dia menetap di Indonesia ya, lebih dari 7 tahun, dia otomatis bisa mengurus menjadi warga negara Indonesia. Jadi memang ini semuanya harus diurus ya. Dia itu punya stesel ya, ada stesel aktif, ada stesel pasif. Nah, stesel aktif ini seperti ini ya. Dia harus menikah dulu, dia harus bekerja dulu memang di Indonesia, dia sudah 7 tahun di Indonesia. Maka dia sebenarnya secara stesel aktif dia bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau dia stesel pasif, dia tanpa melakukan apapun sebenarnya dia menjadi warga negara Indonesia, seperti ada keturunan Indonesia atau dia memang lahir di Indonesia, itu stesel aktif, stesel pasif ya. Tanpa melakukan sesuatu, dia otomatis bisa menjadi warga negara Indonesia. Oh ya, ada juga jasa ya. Jasa ini stesel aktif, sama seperti naturalisasi, menikah, dan bekerja. Ya. Jadi dia harus ada jasa dulu, baru dia bisa mengajukan menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu ya sedikit terkait dengan bagaimana menjadi warga negara Indonesia. Itu saja kawan-kawan materi hari ini.
Terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.